Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas materi mengenai pola hidup sehat dalam Islam. Yang mana yang akan saya bahas, saya ambil dari sebuah kitab Tarbiyatul Aulad karangan Syekh Nasih Al-Ulwan. Beliau menjelaskan ada beberapa poin, sekitar 7 poin, bagaimana pola hidup yang dapat kita lakukan menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu mengikuti aturan-aturan kesehatan dalam makan dan minum. Yang kedua, membentengi diri dari penyakit yang menular. Yang ketiga, wajibnya mengobati segala macam penyakit. Yang keempat, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan. Yang ketujuh, yang keenam, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. Yang ketujuh, menambahkan karakter bersungguh-sungguh dan perwira kepada anak. Ini untuk contoh kitabnya seperti ini. Kita bahas dari yang poin pertama yaitu mengikuti aturan kesehatan seperti makan dan minum. Pentingnya kita untuk selalu mengatur gaya hidup kita sesuai dengan nilai-nilai Islami, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti memakan makanan yang baik, yang sehat, yang halalan thayyiban, dan menghindarkan diri dari makanan yang tidak baik, yang mengandung racun. Dan cara meminumnya juga ada caranya. Tidak boleh memakan dan minum melebihi kebutuhannya. Tidak boleh membuang nafas ketika kita sedang minum air. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan makan dan minum tidak boleh berdiri. Minum usahakan dalam 3 kali tegukan. Untuk posisi tidurnya sesuaikan dengan anjuran Nabi, yaitu dengan memiringkan posisi bahu sebelah kanan dan posisi tidur dengan menghadap sebelah kanan. Ini contoh-contoh makanan dan minuman yang dapat kita konsumsi yang sehat, seperti susu, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan lainnya. Oke, next. Yang kedua, membentengi diri dari penyakit menular, yaitu bagaimana kita diwajibkan untuk selalu senantiasa menjaga diri dan tubuh kita dari tertularnya jenis-jenis virus atau penyakit. Jika kita tertular, maka akan dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya peran dari orang tua atau keluarga untuk mencegah penularan penyakit di dalam rumah dengan memisahkan anggota keluarga yang sakit ke tempat lain agar anggota keluarga lain yang tidak terjangkit dapat aman dan dapat cepat mengobati dan langsung memberi obat-obatan sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah. Contohnya seperti saat pandemi yang ada saat ini, seperti pandemi virus corona. Kita seharusnya wajib ya ketika keluar rumah selalu mengenakan masker dan rajin cuci tangan. Dan selalu menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Ini merupakan salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri dari penyakit yang menular. Ya, bisa juga kita dapat menyetok berbagai macam obat-obatan di dalam rumah seperti P3K atau obat-obatan yang kita bisa dapatkan di apotek ya, seperti obat penurun panas, obat diare dan lain-lain. Okay, next. Lalu yang poin ketiga, kita bisa mengobati penyakit ya. Wajibnya kita jika kita sakit, kita harus dengan cepat mengobati penyakit tersebut agar tidak berlarut-larut ya.
Mengobati sebuah penyakit merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena di dalam suatu penyakit pasti ada obatnya, kecuali satu, yaitu kematian. Hendaknya para orang tua mengikuti semua anjuran dan perintah Nabi SAW yang berkaitan dengan pengobatan kepada seluruh anggota keluarga, karena mengobati sakit merupakan tuntutan fitrah yang harus dianjurkan dalam agama. Ya, seperti bekam, itu masuk pengobatan juga. Ruqyah, jika kita mengalami gangguan sihir atau jin, kita bisa langsung minta bantuan untuk diruqyah. Bisa juga mengkonsumsi madu atau sari kurma. Ya, bisa juga kita untuk menjaga kesehatan bisa mengkonsumsi jamu seperti beras kencur dan wedang jahe. Ya, selanjutnya menerapkan prinsip yang tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Maksudnya apa? Sini penting bagi para pendidik atau orang tua memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Ya, dimulai dari mengetahui masalah-masalah kesehatan dan sarana pencegahan dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Seperti memberikan informasi kepada anak didik tentang bahayanya memakan makanan yang kotor, atau tangan yang kotor ketika makan, dan hendaklah sebelum makan wajib untuk selalu membersihkan makanan dan tangannya, dan makanan harus bersih dan memakai tangan yang kanan, dan tidak lupa selalu berdoa agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Oke, next, selanjutnya membiasakan anak gemar berolahraga dengan menaiki tunggangan contohnya. Mungkin salah satu contoh olahraga yang dapat kita praktekkan, salah satu olahraga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti olahraga memanah, berenang, berkuda, dan melempar tombak. Kenapa demikian? Ya, karena dalam berbagai macam olahraga ini terdapat unsur-unsur keterampilan yang dapat kita peroleh. Contoh dari memanah. Dengan memanah ini kita dapat belajar bagaimana untuk bersabar dalam menentukan pilihan, dan belajar untuk dengan cepat untuk dapat berkonsentrasi dengan penuh, ya, karena di padan itu kita diajarkan menembak sebuah target, yang dimana target itu harus mengenai titik yang paling tengah, ya, paling center. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kesabaran dan konsentrasi untuk melakukannya. Yang kedua, melempar tombak sama seperti olahraga memanah. Lempar tombak ini jenis olahraga akurasi, jadi perlu keterampilan khusus untuk dapat mempelajari dua jenis olahraga ini. Selanjutnya olahraga berkuda. Ya, ini salah satu olahraga yang dianjurkan, ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam olahraga berkuda ini kita diajarkan untuk berlatih keseimbangan dan kekuatan fisik, ya, fisik dari kaki, tangan, dan semua anggota tubuh itu di sini kita dituntut untuk selalu siap, ya, siap untuk melakukan kegiatan berkuda. Selanjutnya olahraga berenang, ya, ini olahraga ini dapat untuk melatih kekuatan otot jantung dan paru, ya, kardiovaskuler. Jadi buat kalian yang ingin mempunyai sistem pernapasan yang bagus, bisa dianjurkan untuk dapat berlatih olahraga berenang ini. Selanjutnya, ya, ini olahraga pilihan seperti sepak bola, basket, tenis, baseball, dan lain-lain. Ini termasuk dalam kategori olahraga mubah, ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan dunia. Tujuan dari pembiasaan ini agar ketika dewasa kelak, anak-anak kaum muslimin siap menerima
dan menanggung beban dakwah dan beban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki sifat yang tawadu dan tidak larut dalam kesenangan dunia. Jadi sebagai kaum muslimin dianjurkan untuk tidak terlarut-larut ya dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia merupakan kesenangan dunia yang menipu. Selanjutnya menambahkan karakter bersungguh-sungguh dan jiwa perwira kepada anak. Diharapkan ketika kita mendidik anak-anak kita dengan menanamkan sifat perwira dan karakter yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi-generasi kaum muslimin yang terbaik dan memiliki kepribadian kuat, seperti contohnya di sini Salahuddin Al-Ayyubi dan Khalid bin Walid, ya, seorang panglima perang yang sangat kuat dan tak pernah terkalahkan di masanya. Next. Selanjutnya, menjauhkan diri dari barang haram. Ini tambahan di luar dari 7 poin tadi, seperti rokok, miras, dan narkoba. Di sini dalil tentang haramnya khamar ya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar ada manfaatnya. Jadi daripada manfaatnya, dosanya lebih besar, jadi lebih baik ditinggalkan, karena ini sudah jelas di Al-Quran ada dalilnya. Dan diantara dari dalil haram rokok di sini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oke, cukup ya pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.